selamat datang kembali di channel YouTube Road Sport bersama gue Alam tentunya dan bersama Kak Satar lagi. Tapi nggak ada helm nih kali ini nih. Ada dong. Ada, tapi di belakang kamera. Jadi kali ini kita mau kembali lagi ke segmen kemarin yang seperti Arai itu, yang kita ngomongin Arai itu lumayan ramai ternyata. Jadi kita mau bahas lagi, tapi kali topiknya adalah top 3. Ini baik lagi subjektif, jadi kalian juga bisa langsung komen aja top 3 punya kalian. Temanya kali ini adalah helm paling ganteng menurut kita berdua. Dari mulai desain, livery, ataupun dari shape, atau sekedar emang helm ganteng aja. Iya. Jadi kali ini topiknya itu, jadi stay tune, tonton video sampai habis. Jadi, gue sebelum kita ke top 3 helmnya itu, gue pengen dulu nih, definisi ganteng menurut lu itu apa, Kak? Ganteng itu kalau untuk helm kan dipakai ya. Iya, betul. Jadi itu banyak faktor. Yang pertama tuh harus nyaman. Nyaman, jelas. Paling bener paling nyaman. Karena kalau ganteng tapi nggak nyaman ya, Nah, buat apa? Gitu. iya, ada kalau menurut gua soalnya. Apa tuh? Helm ganteng tapi nggak nyaman. Apa tuh? Langsung gua keluarin ya. Coba. Gua nggak sabar. Nih. Oke. Karena menurut gua ini helm ganteng. Sama. Ganteng. Ganteng. Desainnya juga sporty banget. Sporty abis dan aerodinamis banget ya. Iya. Tapi nggak nyaman. Jujur ya. Meskipun lu juga pakai Eurofit ya. Gua Eurofit tapi menurut pakai gua bel, pakai MT, nyaman banget. Itu Eurofit. tapi ini gua nggak nyaman. Tapi di EGV meskipun Eurofit lu nggak nyaman. Nggak Ya? nyaman. Oke. Tapi kalau kita lihat dari desain ya, kita kesampingkan nyamannya deh. Gue pengen pakai Mori, gue pengen ganteng pokoknya. Gue nggak Ya peduli ada sakit kalau dikit. lu pakai helm ini seperti cewek itu pakai sepatu high heels. Iya. Keren. Beauty is pain ya. Beauty is pain. Kalau Literally menurut beauty is dan pain. kalau gua sendiri di helm ini gue sakit di sini nih. Sama di visionnya tuh kurang nyaman untuk kelihatan karena terlalu kecil menurut gua. Oke. Dan yang terakhir strapnya di bawah sini dan menurut gua kayak nggak banget. Dan kalau menurut gue, kalau masalah di atas itu kita bisa upsize dikit lah. Tapi menurut gue yang paling bikin gak nyaman adalah menurut lu, gue nggak tahu menurut lu gimana, tapi di sini agak ngatung. Kalau di sini ngatung dan penglihatan di sini kurang. Jadi untuk vision gua tuh benar-benar lu Jadi benar-benar harus pakai kayak kacamata kuda gitu ya rasanya. Yes, kalau gua itu dan ini menurut gua aduh nggak enak, nyaman banget ini kursinya. Aduh, oke. Nggak nyaman. Nah, balik lagi kalau udah nggak nyaman Oke. tuh seenak apapun jadi nggak enak. Nah, jadi desainnya sih keren, tapi sangat keren, paling keren menurut gue, tapi nggak nyaman. Jadi ya baik lagi, helm tuh sebenarnya cocok-cocokan ya. Iya. Jadi meskipun misalnya ada orang Eropa nih, dia suka banget sama Arai misalnya. Tapi menurut dia nih, terus ternyata nggak nyaman. Iya. Tapi ya mau gimana gitu. Itu. Karena ada beberapa saat helm yang menurut kita keren banget tapi nggak bisa dipakai Iya. ternyata. Jadi yang pertama ini AGV Pista GPRR. Ya pastinya ya. Desainnya keren. AGV udah siapa sih yang nggak tahu AGV Iya. Pista gitu kan. Dengan lekukan yang ini ada tulisannya di sini nih. Ultravision segala macam 360 degree aero gitu-gitu. Jadi ya helm pertama yang kita keluarkan ini ada si AGV Pista GPRR. Oke. Next kali ya. Next itu adalah menurut gua helm yang nyaman versi gua. Oke. Nyaman dipakai, nyaman perawatan. Coba menurut kita gua ambil helmnya ya, apa? ini helm ini Belstar ini gua dari 2018 gua pakai waktu gua balapan. Ini yang di Pro Star-nya by the way. Pesawat, ini Pro Star Carbon ya. Pro Star Gua Carbon. Belstar. Lalu gua pakai di Belitung Titi, gua pakai di Dipakai di banyak race ya pokoknya. banyak ya. race ya. Banyak race dan juga banyak tes ya. Kayak Iya. yang CBR kemarin itu, yang 2018 itu. Iya, tes juga semua gua pakai. Bell helmets. Tapi balik lagi buat orang Indonesia gua jujur ya ini nggak nyaman. Gua bisa kasih testimoni. Gua pernah coba helm ini. Jadi helm ini kan Pro Star ini FIM certified dan dia ini hanya ada size S, M dan L. Iya. Gua pakai yang L-nya dan ternyata tidak masuk di kepala gua. Gua bisa bilang, kayak gua harus pakai XL atau double XL deh kayaknya. Dan pastinya kalau udah upsize, ya nggak akan bisa nyaman dan tentunya menurut gua sendiri nggak aman untuk dipakai. Kalau Speeding. nggak nyaman itu udah pasti nggak bisa dipakai. Iya. Sebagus apapun yang kalau nggak nyaman nggak bisa dipakai, jangan dipakai. Tapi kalau menurut gue mungkin ekstrim ya. Kalau gue ditanya lebih nyaman helm Bell apa helm Arai, gue akan pilih helm Bell. Karena ya balik lagi helm sangat subjektif ya. Subjektif banget. Jadi bisa aja menurut kalian, oh enggak bang, Pista keren kok. Ya kalau menurut lu keren, silakan beli Pista. Tapi kalau menurut kita, Pista nggak enak. Meskipun emang helmnya super ganteng. Iya. Seperti itu. Ini yang kedua, Bell Pro Star ini ya warnanya begini aja. Dia tuh karbon, tapi dia dikasih checkered gini dan menurut gua desainnya helm ini meskipun kayak ketupat gosong ya. Iya. Tapi karena ada logo Bell-nya ini yang bikin Nah. jadi nyentrik, itu
bisa jadi pusat perhatian banget sih pakai helm ini, dan tentunya ganteng. Oke. Lanjut ke helm selanjutnya kali ya. Livery. Kalau gua livery itu adalah menurut gua Coba. Alex Marquez. Versi di X15 guys. Ini X15. Ini dia helmnya. Nah, kalau ini subjektif. Ini subjektif banget. Ini subjektif. Subjektif. Karena apa, pencaharian gua orang Gracie ini pembalapnya Alex Marquez, dan Gracie ini warnanya biru. Biru. Dan gue suka warna biru. Cocok banget lama inilah. Ini gue suka. Daripada edisi Mark Marquez, gue lebih suka Alex Marquez. Dan menurut gue untuk si Shui X15 Mark Marquez inilah buat yang suka helm, pengen punya helm ganteng, dan menurut dia ini, tapi dia nggak suka yang pasaran lah. Iya, pasaran. Dan glossy. Karena kalau gue udah helm nggak glossy, menurut gue kayak agak males perawatannya. Betul. Dan kalau untuk ada problem lecet, stone chip, kalau yang glossy itu lebih gampang. Lebih gampang dirawat juga, dan juga dari pabrikan udah ganteng banget dengan cat yang finish siraliknya ini. Itu dia. Apalagi dipadukan dengan visor berwarna silver gini guys, iridium. Jadi ini top 3 dari lu ya? Ini top 3. Tapi ada satu lagi, nggak bisa top 3. Ada satu yang paling penting. Ada satu lagi. Jadi buat gue ada 3 helm guys. Karena Buat apa? Kita lupa satu hal. Satu hal. Buat gue top 3 helm, salah satunya adalah si Bell itu, yang meskipun keren tapi gue nggak bisa pakai karena nggak nyaman, tapi tetap dilihatnya tuh mungkin kalau gue punya duit udah nggak berseri Nah, gitu. kan kita bicara duit nih. Nah. Nah, duit itu lo harus menggabungkan tiga-tiganya. Desain, livery, desain, dan juga nyaman. Satu lagi, price point. Harga, Bos. Harga. Udah ujung-ujungnya duit. Yang Apalagi paling murah. helmnya kalau bukan dari sebuah brand Spanyol ini Iya, itu dia. yang harganya under 10 jutaan. Ini dia Nah, helmnya ini guys. dia. Kenapa gue bilang ini? MT KRE Plus. Cray Plus, ya kan? Cray Plus. Kenapa? Bahannya karbon. Bahannya karbon. Itu udah pertama tuh, udah bahan karbon. Berarti udah plus poinnya dia sudah sama dengan helm AGV. Iya. Desainnya karbon. Dengan harga yang lebih murah pastinya. Murah banget. Untuk spek yang didapetin sih murah banget. Kedua adalah kenyamanan. Gua nggak bilang ini lebih nyaman dari Bell. No, buat gua Bell masih paling nyaman. Tapi dibandingkan gua pakai Shoei, kadang gua nggak nyaman pakai Shoei. Sakit di sini gua dan agak berat di sini kalau di Shoei. Kondenya itu berat. Dua itu. Kalau AGV gua say no, gua udah nggak nyaman banget. Ini cukup nyaman. Cukup nyaman. Kompensasi, ya kan? Mengkompensasikan dari Bell memang nggak senyaman Bell, tapi oke lah karena harganya juga jauh lebih murah daripada Bell. Yap. Bahkan lebih paling murah di antara yang lain. Bisa dibilang ya. Ujung-ujungnya kan waktu. Waktu adalah Waktu. uang. Nah itu dia kan. Itu dia. Desainnya juga kalau kita lihat dari belakang, dari Kalau menurut depan. gua, desainnya sih sangat-sangat eksentrik pertama dan baru ya. Baru dibilang ya. banget. Kombinasi antara warna karbon pure dengan finish glossy, ada warna abu-abu, ada merah, dan juga yang terakhir yang bikin stand out adalah si hijaunya. Lime green ini Lime benar-benar green ini seger bener-bener banget, fresh banget gitu. Dan Gue jarang banget sih lihat helm warna lime green nah, dan bisa sekece ini ya. dia kece, high visibility, kelihatan karbon. Menurut gua cukup nyaman, desain shell cukup menarik, harga. Harga. Itu yang menentukan. Oh, sama satu lagi. Nah. Fitur yang paling menurut gua nggak semua orang pakai, tapi kalau punya tuh wah. Apa? Untuk harganya FIM certified. Nah, ini supaya lo tahu, MT kan ini helm baru dan bukan Helm perusahaan baru. besar ya. Yap. Tapi tim Moto2-nya juara dunia sih. Iya. Ya, tapi Bersama Ai Ogura kemarin. Ai Ogura. Tapi yang mesti lo ingat dari helm ini, MT ini adalah mereka itu tidak membuat dua tipe. Jadi tipe untuk balap Dengan sama tipe untuk road road itu sama. yang dipakai mass produce ya. Iya, Itu sama. dipakai oleh Sergio Garcia. Ai Ogura, lalu juga ada kayak pembalap Jepang namanya Ryusei siapa itu juga cakep helmnya tuh dari Dan MT. juga dulu Pedro Acosta yang paling Pedro terkenal Acosta, ya. The Alien, The Alien, The New Alien. The Alien, Dan waktu di Moto2 ya. atau di Moto2. Ya ini. Dan menurut gua kalau harga paling penting ya ini. Ya. Kalau Value for money, value for money ya. dan juga ya kalau dia masih pengen punya harga murah nih, tapi tetap pengen lebih ya ini sih menurut gue sih. Iya, kalau balik lagi kalau kita masih bicara duit ya Ya. ini. Dan kalau memang ini- kalian punya duit lebih ya mungkin bisa beli Bell kalau menurut gua ya. Bell ProStar atau Shoei atau AGV itu terserah ya. Tapi kalau menurut gua value for money ya ini, karena ini mengkompensasikan dia. Menurut gua jujur, dia tidak senyaman Bell tapi lebih nyaman dari AGV. Livernya tidak sekeren Shoei tapi menurut gua masih masuk. Ya kan? Itu seperti kompensasi aja ya. Semua kompensasi. Kita dapat semuanya meskipun tidak
Yang seperti terbaik. Shui yang terbaik delivery-nya. Iya. Dengan seperti AGV yang di shape-nya yang paling Desainnya. keren. Tapi helm ini bisa dibilang udah cukup banget lah. Oke Dengan price point yang dia kasih ya, itu di sekitar 8 jutaan harga helm ini. Jadi ya worth to buy, worth to try, dan juga testimoni dari gue yang juga pernah pakai nih. Jadi biar nggak jadi kasar doang, gue juga ada untuk gue biasa pakai size L di helm Arai di Shui. Pakai size ini emang upsize satu size ke XL, tapi fitnya pas banget Ini nyaman. seperti itu. Untuk Eurofit ini helm sih bisa dibilang nyaman. Next lagi, kali ini dari side-nya gue nih, di kanan nih. Kita punya, itu ada dari brand Jepang dengan shape yang bulat-bulat, apalagi kalau bukan Arai Helmets. Livery-nya apa? Ini gue di tipe livery Kak. Dan juga shape, itu ada di Arai RX7X Maverick GP4. Ini helm Pilihan paling aman. pilihan paling aman pertama, dan kedua gue emang suka helm yang bulat sih. Aha. Dan fitting menurut gue. Kepala gue tidak Eurofit, tidak seperti lu. Jadi gue nyari helm emang ya Asia udah paling Ya benar. kalau kita bisa bicara Arai itu ya desain itu udah paling aman. Desain paling aman dan paling banyak ya sepertinya ya. Kalau mobil itu Land Cruiser. Land Cruiser, betul. It deliver what it promise. Yap. Bisa dipakai. Ya ini helm sih tidak seperti let's say AGV yang kayaknya kalau pakai Matic lucu ya. Lucu. Kalau helm ini dipakai di Matic cocok. Lo mau pakai motor-motor bebek-bebekan juga lucu, jadi ya pakai sport jadi masuk banget. Kalau orang bilang tuh helm Arai itu adalah helm orang yang tidak punya imajinasi. Kenapa? Karena dia udah menawarkan kesempurnaan Iya. tanpa ada ruangan untuk improvisasi. Iya, Itu dia. tanpa si usernya mikir kalau helm Arai begini gimana ya. Jadi kayak lu pilihan paling aman aja gitu. Yang paling Istilahnya kalau orang lu lagi lapar pengen makan langsung pesennya apa? Nasi goreng. Iya, betul. Udah pasti enak, udah pasti aman. kualitinya terjamin dan gak bakal aneh-aneh. Dan dengan harga murah pun udah dapat yang enak ya. Iya, Seperti helm ini, price point-nya tuh nggak mahal, bisa dibilang 11 juta, lu bisa pilih motif banyak banget. Dari mulai yang kayak gini nih, motif-motif pembalap, atau motif kayak Swans Iya. yang jadul, itu juga ada. Nicky Hayden, Nitro Nori, by the way, kemarin yang udah kita bahas juga tuh. Nitro Nori juga ada. Jadi banyak banget, dan kalau untuk shape, ya ini bisa dibikin bulat, bisa dibikin lancip dengan spoiler tambahan ya. Seperti itu guys. Untuk kalau menurut gua dari shape itu Arai Helmets karena paling versatile lah bisa dibilang. Kalau nyaman juga pasti Arai sih. Ya untuk orang Asia ya. Orang Asia pasti Orang nyaman. Asia pasti nyamannya itu Arai. Ini dia helmnya. Dan ada satu lagi. Kalau tadi gua, jadi kan kita tiga-tiga nih. Iya, iya. Gua salah satu juga Bell Pro Star sih menurut gua Nah sih. itu Emang dia. jujur ngeliat helm Bell Pro Star tuh keren aja gitu. Gue nggak ngerti, ya orang biasa ngeliat, oke liverynya keren. Karena apa? Karena dia penggemar F1. Jadi Betul. Lewis Hamilton itu pakai helm Bell. Betul. Kalau lu anak mobil lu sangat terbiasa. Ngeliat dengan logo Bell. Bell tuh keren aja gitu. Iya. Lanjut lagi, ini dari livery helmnya nih, yang menurut gue sangat-sangat keren. Coba kita lihat, nah ini dia. Oh, kalau ini bukan gua banget ya. Ini bukan lu banget. Jadi ini adalah sebuah helm hasil kolaborasi Kak. Antara Shui, Neighborhood, dan juga DSC. Neighborhoodnya itu adalah sebuah brand streetwear dari Jepang. DSC-nya adalah Dead Spray Custom. Dia ini yang ngedesain si helm ini. Dan menurut gua, helm ini adalah salah satu helm yang motifnya tuh eksperimental. Jadi ya namanya collab, apalagi sama desainer yang nyentrik, pasti helmnya akan jadi kayak gini Kak. Dan ditaruh di helm yang klasik. Nah menurut lo, helm kayak gini tuh ganteng nggak menurut lo? Coba. Kalau gue nggak bicara soal apa namanya livery ya, karena Ya. kalau gue nggak masuk, karena gue lebih suka helm yang high visibility. High visibility, Itu karena pertama. ini kan sebenarnya helm fashion yang bisa dibilang ya. Nggak juga sih, tapi kalau lu suka namanya naik Matic Naik Matic, ini atau klasik jalan kan. santai, ataupun lu naik Harley Davidson, Ya. ataupun Triumph, ataupun motor apapun itu yang berbau-bau santai, city ride, helm kayak gini udah cukup. Karena buat gua yang penting tuh helm itu menutupi bagian mulut. Iya. Itu untuk ngejagain. Dan juga tentunya wajah. karena dia dipakai untuk city ride, jadi nggak perlu fitting yang snug seperti Shui X15, Arai Nggak gitu-gitu perlu. ya. Jadi ya helm ini cocok banget buat dipakai. Bisa dibilang all rounder juga ya helm Ini helm all rounder. Jadi All kalau rounder. lu kepepet-kepepet pakai motor sport juga bisa sih pakai Ya. ini. Tapi
Lo pakai scrambler, lo pakai matic, Matic klasik kayak Vespa iya, gitu. lo masih Itu bisa cocok. masuk atau buat ngajak boncenger juga masih oke. Karena Betul. buat gue yang paling penting tuh ini nggak half face itu. Iya, menurut itu gua. nggak half face. Meskipun ya half face enak buat dipakai daily Enak buat semua dipakai, orang. cuman kalau gue Soalnya lebih kalau nyaman. urus perihal safety, Iya. emang jelas full face. Dan apalagi buat yang suka, baik lagi, beda dari yang lain. Ini hasil kolaborasi dari 3 brand sekaligus untuk sebuah helm. Dan bisa kalian dapatkan di helm seperti ini, Shui Glamster Neighborhood X DS. Berapa nih harganya? Di harga 9 jutaan. Wih, mahal juga. Round 9-10, untuk harga lebih tepatnya tuh segini. Yang kalau kalian lihat ya, ini bahannya kulit loh. Kulit. Jadi ya elegan. Dan juga untuk innernya seperti Shui pada umumnya, fabriknya nyaman banget. Nyaman banget. Jadi ya gitu guys, untuk bahas-bahas dikit mengenai top 3 helm yang menurut kita berdua tuh keren. Keren. Top 3 dari Kasata tadi ada Bell Prostar. 4 ya, sorry. Jadi disimpulkan kepada satu. 1. Dari 4 brand, dari 3 helm, kesimpulannya gue ngambil 1. Bell Prostar. Bukan. Apa tuh? 3 brand. Desain, nomor 1 adalah AGV. AGV. Nomor 2 desainnya itu adalah Shui. MT. Oh, MT. MT, desain, Liver- desain shape. Shape. Livery nomor 1 menurut gue Shui. Dan digabungin jadi satu brand. Nomor 2-nya adalah MT. MT. Iya. Lalu kenyamanan nomor 1 Bell, nomor 2 itu MT. Jadi karena nilai 2 semua, di situ gue jatuhnya kepada MT. MT. Dan yang paling penting harganya paling murah. Ya, bisa dibilang paling value for money. Kalau dari gue sih ya pasti ya nomor 1 Arai. Nomor 2 itu MT dan nomor 3 itu ini. Karena ini menurut gue helm ini sih kalau lu menurut gue ya, kalau lu salah kostum naik helm ini pakai helm ini sih lucu sih jadinya sih. Iya. Ini bener-bener Lu harus nyari aman banget untuk pakai helm ini bener-bener Atau kecuali lu emang orang yang eksperimental. DGR. DGR betul. Ikut DGR ini cocok. Lu pakai ya motor-motor kayak Triumph Scrambler, Iya. Triumph Bobber, R90 atau kayak Sportster itu cocok banget lah pakai helm ini. Jadi ya seperti itu guys. Untuk singkat ya pembahasan tentang Iya. top 3 dari segmen acara yang belum dapat namanya nih Kak. Kira-kira apa Segmen nih? Jadi kita mempertimbangkan. Kita. Mungkin ngobrol-ngobrol aja lah ya. Iya. Bisa dibilang podcast mungkin, Podcast bisa dibilang podcast helm. Dewan Pertimbangan Helm DPH. DPH, Dewan Pertimbangan Helm. Karena yang kita bahas di sini dari kemarin helm nih, baru ada 2 episode. Kita kasih nama Kalau helm DPH, Dewan Pertimbangan Helm. Dewan Pertimbangan Helm, betul. Oke, jadi seperti itu. Dan helm-helm tadi bisa kalian dapatkan tentunya di Radiospot Sedayu ataupun di Radiospot Selatan ya. Atau ke website di www.radiospot.co.id. Atau juga ke marketplace bisa. Dan juga jangan lupa cek Instagram dan TikTok Radiospot karena banyak info-info menarik sana. Jangan lupa like, comment, share, subscribe seperti biasa. Gue Alif dan Kasater, kita pamit. See you guys next video. Bye.